Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-27. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, yang mau nonton dari part pertamanya, link playlistnya ada di deskripsi. Dan di sana juga ada link traktiran. Oke, kita langsung gas aja ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, King dan Chen Shangshang sedang menuju distrik Hongwu yang dimana merupakan kediaman keluarga Hong, keluarga pemilik perahu langit ini. King pergi menuju ke sana karena sebelumnya King mendengar roh purba ditangkap keluarga Hong. Tak lama berselang, Chen Shangshang tampak terkejut dan ketakutan. Di kejauhan, Chen melihat Raja suku Burung Rok menghadang. Raja Burung Rok datang menghadang penuh amarah. Dia berniat membalaskan dendam kematian Peng Pei dan anggotanya yang mati dibunuh King. King meminta Chen untuk mengemudikan perahu langit dengan kecepatan penuh. Ketika Chen mengemudikan perahu langit dengan kecepatan penuh, Raja Burung Rok langsung menerjang mengeluarkan kekuatannya berniat menghancurkan perahu langit. Namun dengan santainya, King mengaktifkan sebuah formasi yang melindungi seluruh perahu langit menahan serangan penuh Raja Burung Rok. Saking kuatnya formasi ini, membuat tangan Raja Burung Rok terluka. Benda macam apa ini? Ucapnya sambil menahan rasa sakit tangannya yang berdarah, sehingga Raja Burung Rok tidak bisa mengejar perahu langit. Setelah berhasil menjauh pergi dari Raja Burung Rok, King meminta Chen untuk tetap fokus mengendarai perahu langit. Sedangkan dirinya untuk beberapa hari ke depan berniat bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Karena King sadar kedepannya pasti akan bertemu seorang kultivator yang memiliki kekuatannya yang lebih kuat lagi dari orang-orang yang pernah dilawannya. King pun menutup mata memulai bermeditasi di dalam sebuah ruangan. Namun, tiba-tiba King memasuki alam bawah sadarnya yang dipenuhi dengan senjata bekas peperangan. King berpikir bagaimana bisa dirinya datang ke makam dewa. King pun berkeliling untuk mencari tahu. Namun tiba-tiba sebuah cahaya bersinar dari atas, menggambarkan sebuah pertarungan. King terkejut mengatakan, monster apa yang sedang bertarung dengan Kaisar Dewa? Ya, yang diperlihatkan cahaya itu merupakan pertarungan Kaisar Dewa dengan monster raksasa yang menyerang dunia dewa. Lihat itu, King bilang, cahaya ini menceritakan kepadaku sebuah sejarah di masa lalu. Tapi kenapa hal seperti ini muncul di alam bawah sadarku? Tiba-tiba seseorang datang mengatakan, karena aku ingin memperlihatkan ini kepadamu. King melihat siapa itu, namun tiba-tiba matanya melebar dan bilang, Liranju, bagaimana bisa kamu ada di sini? Liranju menjawab, aku menggunakan teknik rahasia untuk memasuki alam bawah sadarmu. Jika kita mati di sini, maka di dunia nyata kita juga akan mati. Apa? Lalu untuk apa kamu melakukan ini? Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan sejarah ini. Jawab Liranju sembari menunjuk ke sebuah cahaya. Di sana menceritakan puluhan juta tahun yang lalu, seorang dewi yang tak lain adalah Liranju. Dia dan anggota sukunya berusaha mati-matian melawan gempuran para monster raksasa. Akan tetapi mereka malahan dihianati ras 10.000 kaisar dewa, menikam mereka dari belakang. Liranju berhasil selamat namun dia koma dan sebagian ingatannya hilang. Mendengar semua itu, King merasa sekarang baru masuk akal kenapa waktu pertama kali bertemu dengan Liranju, dirinya tidak bisa melihat tingkatan kultivasi Liranju. Kemudian King bilang, jadi kamu bermaksud balas dendam, bukankah begitu? Bukan hanya ingin balas dendam, aku juga ingin membangkitkan para pengikutku, dan karena kehadiranmu telah menghambat perkembanganku, maka kamu harus mati hari ini, jawab Liranju sambil bersiap menyerang King mengeluarkan aura iblis. Melihat itu, King bilang, Liranju, apakah kamu telah melakukan ritual iblis? Liranju menjawab, asalkan aku bisa balas dendam dan membangkitkan para pengikutku. Jika aku berubah menjadi Dewi Iblis, itu tidak masalah bagiku. King mengeluarkan pedang surgawinya, bersiap melawan Liranju yang sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kemudian mereka berdua saling melesatkan serangan mereka satu sama lain. Serangan mereka saling berbenturan di udara dan terjadilah ledakan energi yang sangat besar. 3 hari pun berlalu, scene berpindah diperlihatkan Raja Burung Rok dan Kongro sedang mengejar perahu langit selama 3 hari. Chen sekuat tenaga menggerakkan perahu langit agar tidak tertangkap mereka. Merasa kesal selama 3 hari berturut-turut dikejar mereka, Chen menggunakan batu giok untuk menghubungi kakeknya. Chen menceritakan semuanya yang sedang dia alami dan meminta bantuan kakeknya agar lolos dari mereka. Beralih kembali ke pertarungan King dan Liranju, mereka terlihat sangat kelelahan dan mengalami luka-luka. Namun pertarungan ini belum ada pemenangnya, mereka masih seimbang.
Karena tidak bisa terlalu lama berada di alam bawah sadar King, Liranju menggunakan teknik pengorbanan dewa yang dimana Liranju menghisap kekuatan spiritual dari pilar kuburan para dewa, mengumpulkannya, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya ke teknik serangan ini yang bernama Busur Peri Pembunuh. King juga langsung menggunakan seluruh esensi Kaisar Dewanya, kemudian mengeluarkan teknik pedang Kaisar Dewa bentuk kedua, Pembelah Dimensi. Benturan kekuatan penuh serangan mereka berbenturan dan terjadilah ledakan besar sehingga yang berada di sekitar terhempas begitu pula dengan King dan Liranju. Tak lama berselang, terlihat Liranju terkapar penuh luka dan kekuatannya benar-benar sudah terkuras habis. Sedangkan King masih bisa berdiri walaupun dia terhuyung-huyung. Dia mengatakan, "Sepertinya aku yang menang." Liranju mengakui dirinya telah kalah dan menyerahkan formasi dewanya, mengatakan, "Bunuh aku, lalu serap dia. Dengan menyerapnya, kamu bisa menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi dari Kaisar Dewa." Formasi dewa, apakah ini alasan kenapa para Kaisar Dewa ingin membunuhmu? Liranju menjawab, "Itu benar. Sejak daratan dewa tercerai-berai menjadi pulau-pulau kecil, hukum bumi dan langit tidak lagi sempurna. Dengan cara inilah kamu bisa menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi. Cepat, lakukanlah." King tidak ingin membunuh Liranju, namun Liranju tetap bersikeras agar salah satu dari mereka mati. King benar-benar dibuat pusing menghadapi sikap keras kepala Liranju. King berpikir dia harus meyakinkan Liranju agar tidak ada pertumpahan darah. Karena King tidak berpengalaman menghadapi cewek, King pergi ke tempat Chen Sangsang dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. "Sekarang dia ingin membunuhku, tapi aku tidak ingin membunuhnya." Chen yang kebingungan bertanya, "Seperti apa hubungan kalian?" King mengingat-ingat sikap Liranju sebelumnya dan sedikit ragu-ragu. King bilang, "Dia dulu sepertinya sedikit tertarik kepadaku." "Kalau begitu, itu gampang," jawab Chen Sangsang dengan wajahnya sedikit memerah. Chen menambahkan, "Tiduri saja dia, wanita adalah makhluk yang lain di mulut, lain di hati." Ini kata Chen Sangsang loh, bukan kata Mimin. Ingat teman-teman, Mimin tegaskan jangan melakukan cara seperti si Chen ini ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Mendengar ucapan Chen, King sontak terkejut mengatakan, "Apa? Tidur dengannya?" Melihat King ragu, Chen memberitahu cara ini sangat efektif untuk cewek yang rumit. Walaupun sedikit ragu, King kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Di hadapan Liranju, King kembali bilang, "Liranju, aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kita benar-benar tidak bisa berdamai?" Liranju menjawab, "Tidak bisa. Lebih baik kamu bunuh aku sekarang, atau aku yang akan membunuhmu ketika aku pulih nanti." "Baiklah," balas King sambil mengerahkan pedangnya kepada Liranju. Kemudian King menebaskan pedangnya begitu cepat, namun yang terkena tebasan pedangnya hanyalah pakaian Liranju sampai menjadi bagian-bagian terkecil. Liranju pun terkejut dengan tindakan King, mengatakan, "King, apa yang kamu lakukan?" King berjalan mendekati Liranju menjawab, "Karena perkataanku tidak bisa membujukmu, maka hanya dengan satu cara inilah yang bisa kulakukan untuk meyakinkanmu. Segel!" Dengan menyegel pergerakan Liranju, King melakukan aksinya, melakukan sesuatu yang begitulah kira-kira. Pasti teman-teman juga tahulah. Beberapa menit kemudian, dengan trik yang diajarkan Chen Sangsang, Liranju kini kehilangan niat membunuhnya. Bahkan Liranju juga mengatakan, pasti nanti akan bertemu lagi. Tapi untuk saat ini, Liranju membutuhkan waktu untuk menyendiri. Sebelum jiwa Liranju menghilang, King berteriak mengatakan, "Liranju, aku tidak peduli apakah kamu dewa atau iblis. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Kamu, Liranju, adalah wanitaku. Sekarang, nanti, atau selamanya." Mendengar perkataan King, Liranju terlihat haru bahagia dan wajahnya terlihat memerah. Dan beberapa detik kemudian Liranju pun menghilang. Begitu pula dengan King, dia kembali dan membuka mata dari posisi awal yang sedang bermeditasi. King senang, sekarang dia sudah berhasil menerobos ke alam Yinggan tingkat 3. Dan juga King merasakan dengan kekuatannya yang sekarang dirinya mampu menghadapi kultivator alam kekosongan secara langsung tanpa teknik formasi. Dan kemudian tiba-tiba terdengar suara Chen yang menerobos masuk. Chen bersyukur King akhirnya bangun. Chen juga bilang selama 3 hari 3 malam dia dikejar Kongro dan Raja Burung Rok. Mendengar itu, dia tidak menyangka mereka mampu menemukan perahu langit secepat itu. Kemudian King bilang, "Bagaimana situasinya sekarang?" Chen mengatakan, sekarang sudah aman dengan bantuan kakeknya yang membuat kesepakatan dengan Kongro, Raja Burung Rok dan keluarga Hong. Yaitu, mereka yang berada di alam raja tidak boleh menyerang King dan Chen Sangsang. Asalkan mereka bisa lolos dari pengepungan mereka di distrik Hongwu. King memegang pundak Chen, memuji Chen yang telah bekerja keras dalam mengamankan perahu langit.
Dan King juga bilang kedepannya tidak perlu melarikan diri lagi karena dirinya telah berhasil menerobos. Mendengar ucapan King, Chen terdiam kebingungan. King kembali mengatakan, karena alam raja tidak akan menyerang kita selanjutnya, kita ubah rute perjalanan. Kita akan langsung menuju sarang keluarga Hong dengan kecepatan tinggi. Dan dengan formasi penyerangan perahu langit, kita habisi semua kultivator keluarga Hong. Dan juga King meminta Chen untuk kembali meminta bantuan kakeknya lagi untuk mengarahkan alam raja keluarga Hong, suku burung rok dan suku merak ke tempat lain. Oke, setelah menjarah harta suku merak, sekarang giliran harta keluarga Hong. Sungguh menyenangkan, ucap Chen penuh semangat. Beralih ke kediaman keluarga Hong, tepatnya di aula keluarga Hong. Di sana mereka terlihat sedang merencanakan penyergapan King dan Chen. Namun mereka memiliki kendala, yaitu tidak bisa menemukan keberadaan King dan Chen yang menggunakan perahu langit. Namun tiba-tiba seseorang datang mengatakan, mencari lokasi mereka, aku bisa menemukannya. Dia bernama Wei Julun. Dia merupakan seorang peramal yang membawa sebuah papan kayu atau entahlah apa itu namanya. Mimin nggak tahu itu apa. Pokoknya ada lambang yin dan yang. Dia berasal dari kekaisaran Yongheng yang diundang leluhur keluarga Hong untuk membantu mereka. Weiji kembali mengatakan untuk mencari lokasi mereka, serahkan saja kepadaku. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mempersiapkan diri untuk mengepung mereka dan menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. 3 hari kemudian, King dan Chen Sangsang sudah memasuki distrik Hong tanpa hambatan. Tiba-tiba King merasakan 3 orang yang berada di alam setengah raja berjarak 1000 mil. King langsung meminta Chen menghentikan laju perahu langit. Bukan cuma itu saja, seolah-olah King memiliki radar. King mengatakan, mereka sudah mengepung kita. Mustahil, jelas-jelas mereka tidak bisa mengejar kita. Bagaimana mereka bisa mengepung kita, balas Chen. King mengingat selama dalam perjalanan, dia merasakan sesuatu. Kemudian King mengatakan, aku merasakan ada kekuatan yang aneh di sekelilingku selama beberapa hari ini. Jika tebakanku benar, keluarga Hong pasti menyewa seorang peramal untuk menemukan lokasi kita. Mendengar itu, Chen bertanya apa yang harus kita lakukan. Walaupun mereka tidak sebanding dengan alam raja, itu tetap akan merepotkan kita jika melawan mereka semuanya. King menjawab, tidak perlu khawatir, perahu langit tidak mudah dihancurkan. Chen, kemudikan perahu langit kembali ke kediaman Chen untuk memancing 3 orang dari alam setengah raja. Sisanya, biar aku hadapi dan aku ingin memastikan kehebatan peramal itu. Kemudian Chen pun segera mengemudikan perahu langit menuju kediaman keluarganya. Di tempat yang berbeda, di sebuah pegunungan, orang-orang keluarga Hong, Weiji, dan suku burung rok berada di sana dan ada juga Sukin, salah satu dari ketua suku merak. Orang-orang dari keluarga Hong memuji kehebatan Weiji yang dengan mudah mengetahui keberadaan perahu langit. Dan 3 orang yang berada di alam setengah raja kini sedang mengejar perahu langit. Dengan sombongnya, Weiji bilang, selama King masih berada di daratan ini, dia tidak akan pernah bisa lolos dari genggaman tanganku. Namun tidak ada seorang pun yang menyangka dan menyadari kedatangan King yang sudah berada di sana mengatakan, benarkah? Lalu apa kamu sudah memprediksi jika aku akan langsung menemuimu? Sontak saja Weiji dan Sukin terkejut melihat tiba-tiba King sudah berada di sana. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu berada di sini? Berdasarkan ramalanku, kau seharusnya berada di atas perahu langit, jawab Weiji. King tersenyum dan dia bilang, kalau begitu, coba kau cek lagi. Dalam hati King juga bilang, walaupun aku kehilangan kekuatanku, aku tetaplah seorang kaisar dewa. Mana mungkin peramal gadungan sepertinya bisa memprediksi masa depanku. Baiklah, biar ku coba sekali lagi. Aku tidak percaya kau bisa lolos dari kekuatanku untuk kedua kalinya. Akan kurenggut nyawamu untuk membuktikan pada dunia betapa hebatnya aku, sambil melemparkan papan yin dan yang ke arah King. Dan apakah Weiji mampu membuat King kerepotan? Tunggu video selanjutnya tetap di channel Otamega TV.